Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelin Domingo Situmeyang dengan NIM 011 Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah aliran kelembagaan dengan analisis biopolemetri menggunakan Postviewers. Oh iya, sebelum saya menjelaskan, apakah dari antara teman-teman semuanya yang menonton tahu topik-topik apa saja yang akan saya bahas pada materi sejarah aliran kelembagaan dengan analisis biometri menggunakan Postviewers? Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu? Sepertinya teman-teman gak ada yang tahu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 topik. Yang pertama, sejarah aliran kelembagaan. Yang kedua, metode. Yang tiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Tanpa mengundur waktu, saya akan menjelaskannya satu persatu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Topik pertama ialah sejarah. Pemikiran aliran ekonomi institusional secara umum merupakan sebuah mazhab pemikiran yang terdapat dalam sebuah ilmu ekonomi seseorang maupun suatu pihak yang dimana dipengaruhi oleh institusional tertentu. Mazhab institusional yang dimana pada awalnya muncul dengan sebagai sanggahan terhadap pemikiran maupun mazhab ekonomi neoklasik, yang dimana menyatakan bahwasannya yang berperilaku ekonomi seseorang hanyalah semata-mata berdasarkan pada keinginan setiap individu yang dimana untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu aliran yang muncul dan berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920-an adalah aliran institusional. Meskipun demikian, filosofi dasar dan penilaian kedua aliran tentang politik berbeda. Penekanan aliran institusional pada isu-isu ekonomi masyarakat juga berbeda. Thorstein Bunde Veblen, Wesley Clark, Michael Gundar Wardell, Joseph C. Ampère, dan Douglas North adalah beberapa ilmuwan yang termasuk dalam aliran institusional. Topik kedua adalah metode. Dalam penelitian ini, metode analitik bibliometric Scopus, Publish, or Price and Postviewers digunakan. Studi-studi ini mengevaluasi hasil dari kelompok-kelompok penelitian tertentu atau peneliti tunggal, yang dimana perangkat lunak ini mencakup data dari jurnal ilmiah, penelitian, dan publikasi individu di jaringan yang tersedia. Dan juga perangkat lunak ini dapat memberikan batasan dan dapat berfungsi untuk mengolah data teks menggunakan teknik layout dan cluster dalam tampilan fitur visualisasi yang canggih. 3. Hasil dan pembahasan. A. Hasil aplikasi Huizinga atau POP sebanyak 27 makalah yang diterbitkan antara tahun 2010 sampai 2023 telah diperiksa secara bibliometrik. Publikasi dengan jumlah kutipan tertinggi 5,8 kutipan antara tahun 2010 sampai tahun 2003 diidentifikasi dalam aplikasi Huizinga 4 penulis, dan jumlah kutipan terendah per tahun untuk keempat karya tersebut rentang tahun 2010 sampai tahun 2023. Untuk artikel dengan rentang waktu 2010 sampai tahun 2023, aplikasi Huizinga juga menampilkan skor tertinggi untuk makalah dengan judul When is Quality of Financial System of Scourge of Comparative Adventure yang diterbitkan pada tahun 2011. Mari sama-sama kita melihat pada tabel 1 terdapat artikel aliran institusional, yaitu 8 dokumen yang paling tertinggi dengan judul Institutionalism, Economy and Behavioral in Financial, serta terdapat sitasi tertinggi 5,8 dengan judul When is Quality of Financial System of Scourge of Comparative Investing.
Dari 8 jurnal yang paling tertinggi, 2 jurnal akan saya jabarkan antara lain. Yang pertama judulnya When is Quality of Financial System a Scurvy of Comparative Advantage. Aliran utama analisis perdagangan terkadang mengabaikan kontribusi moneter sebagai sumber keunggulan komparatif. Literatur keuangan di sisi lain memandang lembaga keuangan sebagai generator ekspansi ekonomi, berinvestasi secara pasif di negara-negara dengan institusional termuka sebagaimana dinilai dari daya saing sektor keuangan, standar tata kelola perusahaan dan tingkat perlindungan hak properti. Perdagangan bebas dapat mengakibatkan penurunan pendapatan keseluruhan Amerika Selatan. Yang kedua dengan judul Exploring the Metropolitan Trap the Case of Montreal. Dalam konteks Montreal, esai ini mengkaji segi normatif pemerintahan metropolitan. Aliran pemikiran dominan berpendapatan bahwa ada skala sempurna untuk mencapai tujuan tertentu termasuk kesetaraan, kemanjuran, demokrasi, dan daya saing ekonomi. Ide ini didukung oleh data empiris dari contoh Montreal yang mengalami 2 transformasi institusional berurutan antara tahun 2000-an dan tahun 2006. Namun teknik skalar tidak bersaing pada pijakan yang sama karena kerangka institusional mendukung metode tertentu dari pemerintahan metropolitan. B. Hasil perangkat lunak Vos-Viewers. Hasilnya diberikan dengan analisis deskriptif dan kritis dalam bagian tulisan ini, menggabungkan bibliografi sumber kejadian bersama kata kunci penulis dan bibliografi yang diekstrak oleh penulis menggunakan perangkat lunak Vos-Viewers. Penjelasan gambar 2. Karena dalam program Vos-Viewers jaringannya menyerupai jaringan atau jalur yang terhubung dan memungkinkan institusi dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain. Ini menunjukkan seberapa sering kata institusi digunakan dalam publikasi tentang aliran institusional. Distribusi berdasarkan tahun kemudian dapat dilihat pada jaringan overlay seperti gambar ketiga. Pada gambar ketiga diikuti oleh tahun distribusi jaringan overlay yang terlihat, dan dapat diamati bahwa rentang warna biru 2016 sampai 2018 yang terdiri dari garis-garis yang saling berhubungan memiliki hubungan terbesar khususnya sektor kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian tentang aliran kelembagaan dan topik lain yang terkait dengan institusional sering digunakan oleh para akademisi. Selain itu, saat menggunakan program Vos-Viewers, kepadatan terlihat dari kejelasan distribusi seperti siluet seperti gambar keempat. Maka gambar keempat dalam sorotan terkuat kepadatan jaringan yang terkait dengan institusi mungkin terlihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelembagaan sering digunakan dalam kajian pemikiran kelembagaan. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian pada aplikasi Herzing mengungkapkan bahwa sebanyak 27 makalah yang diterbitkan antara tahun 2010 sampai tahun 2023 telah diperiksa secara biopliometrik. Untuk artikel dengan rentang waktu 2010 sampai 2023, aplikasi Herzing juga menampilkan skor tertinggi untuk makalah dengan judul When is Quality of Financial System of Scurvy of Comparative Advantage yang diterbitkan pada tahun 2011. Terdapat 8 artikel institusional, yaitu 8 dokumen yang paling tertinggi dengan jurnal Institutionalis Economics and Behavioral Financial. Terdapat dalam sertasi tertinggi 5,8 dengan judul When is Quality of Financial System a Scurvy of Comparative Advantage. Antara 8 jurnal yang tertinggi terdapat 2 jurnal yang saya jabarkan, antara lain berjudul When is Quality of Financial System a Scurvy of Comparative Advantage dengan berisikan tentang aliran utama analisis perdagangan terkadang mengabaikan kontribusi moneter sebagai sumber keunggulan
komparatif. Ide ini didukung oleh data empiris dari contoh Montreal yang mengalami dua transformasi institusional berurutan antara tahun 2000 dan tahun 2026. Namun teknik skalar tidak bersaing pada pijakan yang sama karena kerangka institusional mendukung metode tertentu dari pemerintahan metropolitan menggabungkan bibliografi sumber kejadian bersama kata kunci penulis dan bibliografi yang diekstrak oleh penulis menggunakan perangkat lunak Postviewers. Karena dalam program Postviewers jaringannya menyerupai jaringan atau jalur yang terhubung dan memungkinkan institusi dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain, diikuti oleh tahun distribusi jaringan overlay yang terlihat dan dapat diamati bahwa rentang warna biru 2016-2018 yang terdiri dari garis-garis yang paling saling berhubungan memiliki hubungan terbesar khususnya sektor kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian tentang aliran kelembagaan dan topik lain yang terkait dengan institusi sering digunakan oleh para akademisi. Ada kesejajaran antara temuan analisis bibliometrik penelitian, khususnya istilah institusional yang telah banyak dieksplorasi dalam penelitian tentang sejarah aliran institusi. Dan topik yang keempat yaitu kesimpulan. Filosofi ekonomi seseorang atau kelompok yang dibentuk oleh institusi tertentu dikenal sebagai ekonomi kelembagaan pada umumnya. Yang baru dan metode produksi baru selalu diciptakan sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang meningkatkan jumlahnya. Meskipun pertumbuhan penulisan di Scopus tidak meningkat secara dramatis setiap tahunnya, menurut kami ada jauh lebih banyak peluang untuk mempelajari sejarah aliran institusional di luar database Scopus seperti data Google Scholar, Coursera, dan sebagainya. Penelitian saat ini dapat berfungsi sebagai model bibliometrik untuk sarjana masa depan yang tertarik untuk meneliti sejarah arus kelembagaan. Kami menyarankan bagi mahasiswa lain untuk memeriksa data yang direkam dari berbagai sumber untuk mengembangkan aliran kelembagaan dan kemampuan berpikir kritis mereka. Sekian dari saya, terima kasih.